Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuti, Ya, kita Bu ketemu Nini. lagi dalam podcast ini, podcast kesayangan kita ini. Betul. 645 Studio, podcast kebanggaannya SDN Wonokusumo. WK6. Ini satu perbincangan yang sebenarnya ini ditunggu-tunggu, Bu Tuti. Iya. Ini sudah di bulan Mei ya. Iya. Masyarakat biasanya di bulan Mei ada momen-momen yang ditunggu Betul dari sekali. WK6 ini. Iya, minggu kemarin baru saja kita punya gawe. Iya. Gawe kita yang minggu kemarin itu ada 2 loh Bu Nini. Hari Jumat dan hari Sabtu. Nih. Dan hasilnya wow, luar biasa. sangat luar biasa. Betul. Untuk ukuran sekolah di pinggiran ya Bu Nini ya. Luar biasa. Kita kalau melihat kesuksesan kemarin tuh ya, yang tanggal 19 kita ada unjuk karya UKK kelas 6. Ada 24 stand. Betul sekali. Yang hasilnya luar biasa. Dari karya-karya anak kita kelas 6 ya. Luar biasa. Kelas Partisipasi 6. orang tua juga luar biasa. Betul. Tuti. Di sini ini warga sekitar juga paguyubannya sangat luar biasa. Sangat mendukung sekali program-program yang kita canangkan di SDN Wonokusumo. Luar biasa. Jadi kita tidak berlebihan bila kita menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya nih ya. Yang pertama buat para wali murid kelas 6, orang tua murid kelas 6, paguyuban komite dan semua yang terlibat. Ditambah yang tanggal 20 Bu Tuti. Tambah heboh. Aduh. Wow. Hasilnya di luar ekspektasi kita ya. Betul. Ada unjuk karya P5. Betul. Yang diikuti anak kelas 1 dan 4. Itu memang apa ya? Wali murid itu mencurahkan segalanya, bukan hanya desain-desainnya, tapi konten di dalam stand-stand itu luar biasa. Nah, kalau sudah seperti ini hasilnya dari WK6, sebentar lagi ini kan bulan Mei Bu Nini. Ada momen yang ditunggu oleh masyarakat lagi. Kalau hasilnya yang 2 hari kemarin seperti betul. Untuk melangkah ke bulan Mei yang akan datang ini, apa enggak bahaya lu kalau anak-anak sekarang bilang lu gak bahaya tak? Kemarin itu sudah banyak bisik-bisik Bu Tuti. Iya. Gimana? Gini, Bu, pendaftarannya sudah dibuka apa belum Wonokusumo 6? Saya bilang ini selesaikan dulu. Banyak yang penasaran, japri, tadi itu terus Bu. Sama Bu Nini. Kebetulan sekali saya itu juga rumah saya dekat sini, jadi warga sekitar bolak-balik WA, ndak kita jawab bagaimana, dijawab ini belum waktunya. Tapi antusias masyarakat itu katanya, Bu boleh saya daftar langsung ke sekolah, katanya takut ndak diterima. Betul, banyak ini, saya titip Bu, kalau ndak cukup bangkunya saya bawa sendiri. Betul, ada yang bilang gini, Bu kalau beli bangku berapa sih? Saya bilang di Jalan Semarang banyak loh Bu, saya bilang gitu. Itu bangku yang sebenarnya. Nah, betul. Kalau di WK6 itu bangkunya malah ada tulisannya, soalnya dari pemerintah itu ada tulisannya. Kalau di Jalan Semarang lebih bebas. Dan warnanya macam-macam. Betul. Nah, kali ini Bu Tuti kita akan menjawab pertanyaan dari masyarakat ya. Biar enggak galau. Betul. Kita akan membahas tentang PPDB yang akan dilakukan di SDN Wonokusumo 6. Kira-kira tanggal berapa sih Bu Nini? Nah, ini saya juga kepo ini. Nanti sebelum ke situ sebenarnya kita nanti kita tuh kan berkiblatnya itu kan di Diknas Bu. Oh iya. Ya, jadi bahwa kita itu tujuannya itu ya dan asas penerimaan siswa peserta didik baru itu harus bagaimana itu kalau sebenarnya wali murid itu bisa mengakses sendiri. Gitu ya. Iya, sebenarnya itu semuanya bisa diakses, tapi rasanya enggak afdol lah. Biasanya kalau gurunya itu enggak ngomong sendiri gitu. Iya, ini ngomong-ngomong ini banyak masyarakat yang gini. Setelah pameran UKK dan P5
melihat gebiarnya seperti itu. Banyak yang wali murid lihat di YouTube WK6, mereka semua berasumsi anakku kepengen mlebu rono. Anakku pengen mlebu rono. Bahkan tadi malam Bu Nini, saya di Balai RW 6 pas sinau bareng itu, ada anak pindah dari Papua, umur 9 tahun. Mau dimasukkan lagi loh Bu Nini. Kelas 1. Saya bilang, iya. Umur 9. Iya. Saya bilang, Ibu kenapa enggak cari sekolah yang ada kuotanya atau pagunya, anak ini kelas 3. Saya kepengen di WK 6 lah sampai segitunya. Kok sampai segitu loh Bu Nini? Kita jawab kalau begitu ya Bu ya. Nah ini memang apa tujuan dari PPDB ini memang harus objektif. Objektif itu bukan semau gue gitu ya. Memang harus sesuai dengan harus ketentuan, aturan, harus transparan dan akuntabel. Akuntabel artinya apa ya? Sesuai apa ya yang dibutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah ini jalur penerimaannya kita ada jalur zonasi yang sesuai dengan tempat tinggal gitu. Oke. Terus ada afirmasi kategori. Afirmasi itu apa ya Bu Nini ya? Afirmasi itu kayak jalur khusus gitu loh Bu. Jadi ada yang afirmasi itu karena disabilitas, karena ketidakmampuan. Ini biasanya untuk yang sekolah-sekolah untuk yang mitra warga itu ya Bu Nini ya, juga di situ afirmasi. Atau gakin biasanya masyarakat ya, itu gamis gakin nah, gitu. Ini ada itu. Saya pikir itu kalau afirmasi jalur khusus kesini gitu Bu Nini, bukan ya? Bukan. Terus yang berikutnya adalah perpindahan tugas orang tua atau wali ya. Ini biasanya itu harus disertai. Ini ada syarat-syaratnya tertentu ini betul. Itu misalnya ayahnya dinas di luar kota gitu ya Bu Nini, pindah ke sini gitu ya. Jadi misalkan itu biasanya berkaitan dengan ABRI, dengan pegawai negeri kayak gitu loh Bunda. Nah itu misalkan pindah ke Surabaya, kan sebenarnya kakaknya masih di luar. Iya. Tapi karena itu tugas mengikuti negara, orang tua, jadi orang tua nanti akan mendapatkan surat tugas. Nah itu disertakan agar anaknya juga bisa mengikuti tugas orang tua di sini. Jadi dipermudah gitu ya Bu Nini ya. Difasilitasi. Oke. Kalau begini kan saya juga lebih paham gitu Bu Nini. Nah, ini ada yang di PPDB yang lebih jelas ini tentang persyaratan umum. Iya. Nah, persyaratan umum ini bisa ditinjau dari usianya. Jadi usia itu kan memang dianjurkan itu usia itu 7. Dianjurkan. Kalau misalnya 6 enggak boleh ya Bu Nini gitu. Sekurang-kurangnya 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. 6 tahun 6 bulan. Kalau seperti kasusnya anak tadi 9 tahun. Sebenarnya itu ada ketentuan bahwa ini usia 7 sampai 12 bulan. Nah, tapi kalau sudah 12 itu besarnya seberapa? Nah, itu. Ditinjau dari segi apa ya? Psikis mungkin orang tua juga harus mempertimbangkan tentang persyaratan khusus. Ini bisa diperbesar mungkin ketiga. Nah, ini 6 sampai 12. Minimal itu sekurang-kurangnya 6,5 atau 6 tahun 6 bulan dan bisa dikurangnya tapi harus dengan rekomendasi psikolog. Soalnya apa Bunda? Ini kalau anak itu kan yang mungkin anak saya TKA sudah bisa baca koran. Ya, bisa bercerita, bisa bernyanyi. Tapi secara psikologis suatu saat nanti akan tidak bisa nututi temannya yang memang matang secara psikologis. Iya, gitu. Gini Bu Nini, ada juga yang apa ya? Masyarakat itu taunya SD negeri itu sekarang ada sekolah inklusi. Apakah di tempat kita juga ada Bu Nini? Nah, itu ada sekolah-sekolah tertunjuk. Jadi memang difasilitasi bukan hanya secara fisik tapi juga secara ketenagaan. Gitu. Kebetulan di sekolah kita sepertinya tidak ada ya Bu Nini ya. Iya. Yang terdekat mungkin ada di
SD di Wonokusumo 4, 4 dan 1 Wonokusumo ya. 1. Ya, Iya. yang terdekat Untuk seperti itu. masyarakat sekitar SDN Wonokusumo 6, untuk putra-putrinya yang menggunakan jalur inklusi itu tadi, dan itu juga disertai dari surat dari psikolog ya Bu Nini Iya, ya. iya. Nah itu bisa langsung ke sekolah Wonokusumo 4 dan 1. Untuk Iya. di WK 6 kebetulan belum ada ya. Belum ada. Oke, berikutnya Mas. Ini kebetulan tanggal 22 kemarin sama 23 hingga tanggal 23. Nah, itu adalah masa uji coba. Betul. Ya, jadi uji coba. Uji coba di sini adalah orang tua boleh mencoba fitur yang ada di PPDB itu agar terbiasa. Ini termasuk juga sosialisasi. Kalau misalnya kemarin enggak melakukan uji coba bagaimana? Enggak apa-apa apa-apa, kan? namanya saja mencoba, gitu ya. Enggak Tapi perlu takut ya enggak untuk perlu masyarakat takut, yang tidak perlu melakukan khawatir. uji coba kemarin, tidak Nah, usah khawatir. Terus nanti setelah ini akan berurutan untuk kategori ini afirmasi. Ini kategori inklusi, keluarga miskin atau pramiskin. Nah, pendaftarannya itu mulai tanggal 25 Mei hingga 27 Mei. Itu secara online juga ya Bu Nini? Online. Tapi keistimewaan sekolah kita memang luar biasa. Iya. Ini biasanya kan sebenarnya ya pendaftaran ini karena online itu di genggaman semua, genggaman orang tua. Jadi bisa dilakukan sendiri oleh orang tua. Akan tetapi tidak semua orang mungkin berkemampuan atau takut salah, datang aja ke sini. Boleh ya kalau datang. Boleh. Kita siap membantu. Betul, ya. dengan senang hati supaya terlayani semua. Betul. Nah, terus ini nanti ada verifikasi. Verifikasi itu ya dicocok-cocokkan begitu. Ya. Terus pengumumannya itu tanggal 28. Terus daftar ulang. Daftar ulang itu berarti sudah menyatakan kesediaannya untuk masuk dalam jalur afirmasi. Begitu. Ini yang jalur afirmasi. Berarti jalur afirmasi ini yang pertama ini. Tanggal 25 besok ya Bu Nini itu ya, sampai 28. Iya. Verifikasi tanggal 29. Terus kira-kira setelah jalur ini ada lagi Bu Nini ya? Oh, ada. Nih, ya. Ada jalur perpindahan tugas. Ini yang tadi Bu Tuti sebutkan, ada yang dari luar pulau gini-gini bisa ikut dalam ini. Nah, pendaftarannya itu tanggal 26 dan 27. Itu pendaftarannya. Diberi waktu 2 hari. Enggak tahu repotnya orang Bu Tuti. Mungkin bisa masih nyusul ya. Terus nanti ada verifikasi, langsung diverifikasi itu ya. Terus nanti pengumuman. Apakah jalur perpindahan tugas atau tadi afirmasi itu ada pagunya Bu Nini? Dibatasi atau bagaimana? Betul. Iya, dibatasi. Nah, jadi kalau jalur perpindahan tugas itu 4%, 5% dari keseluruhan. Kita kan Wonokusumo 6 ini kan pagunya 168. Iya. Nah, 168 itu 5%-nya berapa? 4 orang. Hanya 4 orang. Hanya 4 orang. Kalau misalnya lebih, apakah itu bergeser Bu Nini? Lah, kalau misalkan di sini sudah tidak ada, misalkan tetap nanti kan ada seleksi Bunda di situ. Oh gitu. Dalam arti ya tetap nanti usia. Jadi hanya 4 orang ya untuk sekolah kita. Dicatat ini. Iya, hanya 4 orang. Perlu masyarakat tahu hanya 4 orang. Nah, pengumumannya itu tanggal 28. Jadi tanggal 26, 27 daftar, diumumkan tanggal 28, kemudian langsung daftar ulang tanggal 28 sampai 29. Oke. Ini berarti selang 1 hari dengan yang afirmasi tadi Bunda. Ini kan tanggal sebelum tanggal 20. Nah, tanggal 25. Sekarang jalur yang berikutnya sudah 2 jalur. Nah, ini jalur zonasi kecamatan. Ini yang ramai biasanya Bu Nini. Ini orang-orang yang tadi yang mau beli kursi itu di jalur ini ternyata. Di jalur ini. Iya. Kan memang PPDB ini sebenarnya itu adalah kenapa ada jalur zonasi gitu ya.
sebenarnya itu kebijakan ini sebenarnya untuk mempermudah wali murid juga sebenarnya. Jadi yang dekat itu yang didulukan. Nah ini kadang-kadang dekat tapi berlainan RW. Nah Iya. itu yang menjadi Iya, polemik iya, nantinya iya, ya. iya. Tapi Apalagi kalau daerah sini ya Bunda ya, daerah Bulak Rugem sana berbatasan dengan Bulak Banteng. nah itu Bulak Rugemnya masih semampir, jalan yang sebelah sananya sudah kenjeran. itu yang masyarakat harus paham. Betul. Bukan ada permainan di sekolah, Betul. tapi semua tersistem ya Bu Nini ya. Masuk sistem dan Masuk kita nggak sistem bisa dah. misalkan Betul. ya rumahnya sih itu mau dipindah kemana. Nah, Iya. Dan ini itu. semuanya itu berdasarkan kakak Bunda. Betul. Ya. Jadi dasarnya memang kakak, bukan keterangan domisili. Kira-kira berapa hari nih jalur zonasi nih Bu Nini? Nah, ini agak lama ini ya. Ini tanggal 3 itu dibuka sampai tanggal 5. Itu sekaligus diverifikasi. Ya, Sampai diverifikasi. daftar ulangnya ya tanggal 6 itu. Pengumumannya tanggal Uh-uh. 6, boleh langsung daftar ulang tanggal 6 sama 7. Lah ini ada fitur baru ini, pemenuhan pagu. Ini Iya. bisa beli kursi jadi ini kalau ada pemenuhan pagu. Bukan, itu kan tetap misalkan ternyata daftar ini ternyata pesertanya enggak memenuhi apa ya batas minimum, maka ini bisa dipenuhi dari yang bawah-bawah itu bisa Oh, naik gitu ya. Betul. Terranking akhirnya Iya. rankingnya itu naik gitu Bu Iya, Nini dan ya. itu Oke. nah ini nanti di sekolah selaku penyelenggara PPDB ini akan menindaklanjuti. Oleh karena itu Bu Tuti, waktu pendaftaran itu kan nanti ada verifikasi, ada gini-gini itu harus mencantumkan data yang Benar, betul. Termasuk betul. juga HP, jangan nomor ganti terus. Itu yang masyarakat kadang-kadang meremehkan Bu Nini. Iya. Wes aku tak ganti-ganti nomor. Mm-mm. Padahal itu kalau waktunya PPDB Mm-mm. membuat masalahnya ya di situ. Mm-mm. Gonta-ganti nomor kita dari pihak sekolah Mm-mm. sulit menghubungi atau bagaimana ya Mm-mm. kalau seperti itu. Terus ada juga gini Bu, kakaknya sini, tapi tinggalnya enggak di sini. Itu biasanya pakai domisili. Nah, Apa diperbolehkan? Nah, kalau domisili untuk masuk sekolah enggak boleh Bu. Enggak boleh ya Sesuai dengan sekarang. kakak. Oh, gitu. gitu. Nah, otomatis kalau dalam PPDB ini diharapkan orang tua itu ya nulis untuk yang sesuai kakak, nomor yang aktif dan mungkin tempat tinggal di mana dia tinggal yang bisa dihubungi. Begitu. Jadi apa ya, semua ada perubahan, kita bisa berkomunikasi. Tujuannya kita membantu sebenarnya. Betul. Tapi gitu. kadang-kadang apa ya? Ya ini miskomunikasi Nah, gitu loh. gitu. Padahal Jadi komunikasi itu ya nomor 1 itu. Oke. ini Kalau- adalah zonasi kecamatan. Jadi mungkin kalau ada yang dari luar kecamatan. Kalau sudah daftar ulang berarti sudah jelas diterima ya Bu Nini? ya. Nah ya. itu kadang-kadang sudah diterima enggak mau daftar ulang juga. Padahal yang lainnya menunggu. Betul. Nah, Karena itu. kalau misalkan anak ini misalkan secara sistem itu tergeser, itu kan harus ada konfirmasi juga. Gitu. Ada cabut berkas gitu ya. Iya biasanya gitu. Dan itu memang harus benar-benar diperhatikan sama orang tua segala proses. Kalau tidak segera cabut berkas, takutnya tidak dapat sekolah ya gitu Betul, biasanya. karena di sekolah yang baru begitu dicabut dari misalkan dari Wonokusumo 6 tergeser karena mungkin rumahnya jauh atau mungkin usianya itu kalah bersaing dengan yang lainnya, itu nanti dipindahkan ke sekolah lain, itu tinggal ngentri gitu sudah keluar semua. Yang kuotanya masih Iya, ada ya begitu. gitu. Jadi memang Oke. harus terus memantau dan mengikuti. Ini yang Oke. terakhir ada zonasi kota. Nah, ini tanggal 9 Juni. Ini pendaftarannya cuma sehari. Ini mewadahi untuk yang di luar Kecamatan. gitu. Jadi kalau di Semampir semua sudah penuh, kita bisa dilempar ke Kecamatan Kerembangan atau di
Kecamatan Tegalsari atau mana ya Bu Nini ya? Iya, Wah. terserah orang tua sih sebenarnya. Misalkan apa ini kalau zonasi kota itu misalkan dari luar kota gitu ya. Oh gitu. Kalau tadi zonasi kecamatan itu dari luar kecamatan kita. Kalau Hmm. zonasi kota itu dari luar kota, kita tetap ada kok itu pagu-pagunya gitu. Berapa Bu Nini kira-kira pagu dari zonasi kecil kota? ini. Ini lebih kecil lagi dari Iya. tadi ya. Jadi benar-benar kalau memilih sekolah itu memang harus benar-benar dipikirkan. Dipikirkan dalam arti kelancaran akomodasi juga, Tuh. keberlangsungannya Karena juga. 6 tahun nantinya akan sekolah. Betul. Kalau enggak dipikirkan matang-matang, Iya, wah, kan kasihan juga. kasihan nanti. Oke, Anaknya tua di jalan dong. Bu. betul. Oke, Nah, oke. ini kira-kira ada yang ditanyakan apa enggak ya ini ya Wali Murid ya tentang ini. Kira-kira saya kira sudah jelas kok tadi Bu Nini yang jenengan sampaikan tadi. Jadi masyarakat tahu semua bahwa di sekolah kita jalur afirmasi dan lain itu hanya 4 tadi, dan pagu di sekolah kita hanya 168, sudah dikurangi 4 tadi, tinggal 164 kan Bu Dan Nini. sama sekali itu bukan permainan ya, kalau tergeser itu all by system, semuanya itu karena sistem. Dan gurunya Bu titip Bu wis gak iso nek kayak gitu, itu bukan wewenang kami selaku pelaksana penerimaan Dan peserta tidak ada didik baru. itu tadi bangku yang terjual di Wis sini. ada. Wis. Iya. Bahaya loh Bu Nini, Nggak bahaya bahaya. dah. Loh bahaya kalau sampai bangku dijual itu. Nah, Oke. ini yang paling penting bahwa pagu kita itu 168 itu ditujukan agar pelayanan kita kepada masyarakat sekitar itu menjadi lebih maksimal gitu Bunda. Oke. Nah, jadi kalau misalkan wali murid menitipkan putra-putrinya di SDN Wonokusumo 6 ini, tentu saja kami percaya akan mengikuti segala peraturan yang telah kami tetapkan. Misalkan seragamnya hari Senin putih merah, misalkan itu kok nggak DB ya nggak boleh. Oke. Iya. Kayaknya kalau untuk seragam dan lainnya akan kita bahas lebih lanjut ya. Iya. Kita nanti habis ini kalau Ketemu ini di sudah usai MPLS-nya. Oke. Nanti Ya. ada MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah yang tentu saja nanti akan lebih memberi gambaran kepada segenap masyarakat sekitar, warga baru SDN Wonokusumo 645 Surabaya. Luar biasa. Oke. Iya. Saya kira itu tetap nanti kita akan menerima misalkan bila ada masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan, kami membuka posko bantuan untuk bisa membantu panjenengan semua agar lebih lancar dalam proses mendaftarkan Putra-putrinya. Saya kira itu ya Bu, ya. Iya, sudah cukup itu aja Bu Nini untuk sementara. Perbincangan santai ini bisa memberi gambaran yang jelas dan bermanfaat biar tidak bingung gitu Iya, betul. Akhir kalam, mari kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.